Sebelum saya membagi outline presentasi saya, di sini saya ingin menunjukkan foto yang benar-benar mungkin sangat terkenal, yang sudah mungkin teman rekan-rekan semua melihat, di mana poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah saat likuifaksi terjadi, suatu objek yang sangat-sangat ringan seperti mobil itu bisa dengan mudahnya masuk ke dalam tanah yang terlikuifaksi, di mana kita bisa lihat groundwater level itu bisa naik sampai permukaan, sehingga dia bisa menghilangkan seluruh effective stress dari tanah permukaan itu, sehingga shear strength-nya benar-benar menjadi nol, dan bearing capacity is completely lost. Dan ini terjadi, yang harus ditekankan adalah saat gempa selesai, saat guncangan gempa sudah relatif selesai, sudah berhenti. Dan uniknya, ketika pore pressure sudah terdisipasi, di mana sistem sudah kembali menggain effective stress-nya, sangat-sangat sulit untuk menarik mobil ini keluar. Di mana friction dari partikel-partikel sand itu sudah mulai termobilisasi lagi, karena pore pressure disipasi dan effective stress mulai bangkit kembali. Jadi, poin utama yang pengen sampaikan di sini adalah, kadang kita fokus dengan triggering likuifaksi di saat gempa, tapi justru konsekuensi utamanya itu adalah saat gempa selesai, dan itu yang harus kita analisis sekarang. Oleh karena itu, mungkin topik hari ini saya akan bagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah review tentang soil liquefaction, terkait dengan apa itu liquefaction triggering, dan what is the underlying mechanics of soil liquefaction, dan cara mengevaluasi likuifaksi. Lalu yang kedua, gimana caranya kita menggunakan tools yang sedikit lebih advance dibanding dengan metode simplified, di mana menggunakan dynamic effective stress analysis untuk mengestimasi konsekuensi likuifaksi. Di mana di sini kami menggunakan finite element simulasi, bukan merupakan metode klasik, yang tapi cukup bisa memberikan insight yang cukup baik. Lalu yang ketiga adalah, mudah-mudahan sempat, kalau tadi Pak Danung pengen saya cut, saya juga bisa cut yang ketiga, nggak masalah, karena nanti bisa di lain waktu, di mana output dari topik ini adalah kita mau mempropose suatu metode yang simplified, karena finite element simulation itu sangat sulit untuk dilakukan, expertise-nya juga jarang, tapi kita perlu menyusun suatu metode yang practical, yang bisa digunakan di engineering prosedur, di engineering practice, untuk mengakses bahaya dan khususnya konsekuensi likuifaksi. Bukan hanya triggering, tapi juga konsekuensi likuifaksi. Oke, kita mulai. Part yang pertama, technical review. Kita bisa membagi konsekuensi likuifaksi pada dasarnya, mungkin menurut saya bisa dibagi menjadi 2 bagian, dua keluarga utama. Tentu saja liquefaction triggering harus terjadi. Liquefaction triggering di sini artinya vertical effective stress menjadi 0 dan shear strength menjadi 0. Di mana kasus yang pertama adalah jika kita berhadapan dengan level ground condition atau tanah rata, di mana kita akan dealing dengan bearing capacity problem, lalu vertical settlement, dan bagaimana kita bisa deal dengan masalah tersebut. Lalu yang kedua, jika kita berhadapan dengan sloping ground condition atau tanah yang tidak rata, di mana tadi yang Pak Dandung presentasikan, di Palu kita bicara dengan slope sekitar 2-4%, tidak perlu sampai 10-15%, tapi kita bisa dealing dengan permasalahan slope stability dan lateral deformation yang cukup signifikan. Untuk level ground, mungkin saya bisa membagi lagi menjadi 2 anak. Anak yang pertama adalah kasus di mana terjadi semburan tanah keluar dari permukaan tanah. Ini biasanya terjadi di tanah di site yang continuous, clean sand, thick deposit, mungkin sekitar 15 meter continuous, semuanya clean sand. Dan yang kedua adalah saat semburan tanah tidak terjadi. Itu terjadi seperti di banyak kasus di New Zealand, itu terjadi di lapisan tanah yang berlapis-lapis. Nanti yang tadi juga Pak Dandung sudah sampaikan, ada beberapa kondisi di mana kita memiliki tanah yang berlapis-lapis, di mana ada lapisan yang terlikuifaksi, ada yang tidak, lalu dilapisi lagi dengan lapisan terlikuifaksi. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita berpikir sehingga kita bisa
mengevaluasi konsekuensi likuifaksi dari kedua jenis lapisan tanah tersebut. Untuk sloping ground condition, yang pertama adalah flow liquefaction, di mana tanah akan berperilaku secara kontraktif, di mana dia akan secara cepat mengalami kehilangan ke vertical effective stress. Terjadi di tanah-tanah yang kontraktif, yang lebih lepas daripada seharusnya. Nanti setelah slide ini akan saya jelaskan perbedaannya. Dan yang kedua adalah lateral spreading, di mana terjadi untuk tanah-tanah dilative yang bisa memobilisasi shear strength lebih banyak dan tidak secara seketika mengalami kehilangan shear strength. Dan dari masing-masing ini kita akan menjalani apa engineering challenges yang harus kita hadapi untuk masing-masing konsekuensi ini. Untuk kasus dengan ejecta, kita akan berhadapan yang pertama dengan excessive ground subsidence. Seperti yang Pak Menteri PU bilang kemarin, bagaimana jika likuifaksi terjadi, apa yang harus kita lakukan dengan excessive ground subsidence ketika tanah sangat lunak seperti mobil yang saya tunjukkan dengan mudahnya masuk ke dalam tanah. Lalu ketika ground cracks terjadi dan failure, dan yang seperti mobil juga terjadi heaving condition, di mana air naik ke atas karena ada tekanan yang naik dari bawah sehingga menyebabkan quick condition. Lalu untuk yang without ejecta, kita akan dealing dengan reconsolidation settlement, karena tanah pasir pun juga akan mengalami konsolidasi. Perbedaannya, waktunya sangat cepat, karena terjadi peningkatan pore pressure, residual pore pressure yang harus diantisipasikan saat gempa, dan kita juga akan mengalami reconsolidation settlement. Saat gempa pun juga akan kontribusi settlement-nya juga akan diakibatkan oleh gaya geser yang shear induced settlement dari bangunan di atas. Lalu untuk flow liquefaction, tantangannya adalah bagaimana kita mengkuantifikasi shear strength dari post liquefied shear strength yang harus kita desain dalam mencegah permasalahan. Mungkin bisa 2% dari puncak shear strength yang kita tes di lapangan dari hasil CPT atau dari hasil SPT, mungkin 5%, mungkin 10%, dan yang konsekuensinya akan memberikan massive ground deformation seperti gempa Palu kemarin yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu untuk lateral spreading, karena ada beban siklik secara continuous, otomatis shear strength juga akan terakumulasi, dan ini yang akan menyebabkan lateral deformation seperti foto pelabuhan yang mungkin teman-teman familiar dengan foto pelabuhan di saat gempa Kobe di tahun 1995 yang menunjukkan excessive lateral deformation akibat fenomena cyclic mobility. Nah, apa perbedaan triggering dan consequence? Di sini ada dua kurva. Yang kiri adalah kurva sumbu X-nya adalah data SPT, nilai SPT, dan sumbu Y-nya adalah gaya gempa yang bekerja, cyclic shear stress ratio. Yang di sebelah kanan juga sama, sumbu X-nya adalah CPT atau SPT, atau kita bisa bilang penetration resistance, dan sumbu Y-nya juga gaya gempa yang bekerja di lapisan kita. Dan yang harus kita lihat pertama adalah di bagian sebelah kiri ini. Jika kita bisa lihat dengan gaya 0,1, shear strain yang bisa dihasilkan oleh material dengan nilai SPT katakanlah 7, itu bisa berkisar di antara 1% sampai 50%. Dan begitu pun dengan data SPT, data CPT. Untuk data sekitar QC1 NCS, Clean Sand Equivalent Corrected Tip Resistance di angka 50, itu kita bisa dealing dengan deformasi sekitar 1%, juga sampai dengan 100%. Jadi inilah boundary yang masih sangat sulit untuk ditentukan sampai saat ini, di mana konsekuensi akan masif, di mana konsekuensi bisa tidak terlalu masif. Dan ini yang menjadikan perbedaan. Kenapa kita bilang ada flow liquefaction, di mana itu adalah FL, saya tentukan di sini, di mana tanah bisa berperilaku memiliki shear strain yang sangat lebar hanya dengan peningkatan shear stress yang sangat sedikit. Dan begitu juga ada namanya dengan cyclic mobility atau CM yang sudah Pak Danung jelaskan tadi, di mana tanah bisa mengakumulasi shear strain akibat shear stress yang continuous dan bertahan dalam waktu yang lama. Dan data ini diderive dari hasil cyclic Simpers test Profesor Ishihara dan Yosemite tahun 1992. Jadi intinya adalah triggering is something, tapi consequence is more important.
Selanjutnya ini adalah contoh konsekuensi di tanah rata yang sudah sangat jelas, yang sudah tidak asing lagi, saya cepat saja. Dan di sini bangunan yang sebelah kanan harus didemolis karena terjadi differential settlement. Di sini 29 cm, akibat ejecta juga, akibat reconsolidation settlement juga, akibat shear induced settlement juga. Lalu untuk sloping ground condition, contoh konsekuensi yang terjadi, jelas Palu dengan slope hanya sekitar 1,8 sampai 2,1%, bisa menghasilkan damage area yang sangat-sangat besar, sekitar 2 km persegi tanah harus bergerak. Dan dari simulasi terakhir yang kami lakukan dengan tim GEAR, paper yang baru saja dipublish, kami mengestimasi bahwa flow liquefaction terjadi di area yang berwarna merah ini, di mana mungkin shear strength tanah hanya tersisa 4% saat liquefaksi terjadi. Sehingga jika kita lakukan analisis simple dengan slope stability biasa, kita bisa melihat bahwa terjadi bidang gelincir yang sangat panjang, yang mungkin bisa menjelaskan kenapa deformasinya bisa sebesar itu. Dan tadi juga ada contoh dari kolega saya di Berkeley, juga dari Dr. Ezra Setiasabda, dan baru saja presentasi tadi di technical session, yang bagaimana kita bisa mensimulasikan flow deformation dengan menggunakan latest metode seperti material point method, yang bisa kita gunakan untuk mensimulasi seberapa jauh deformasi bisa terjadi dan berapa saat. Dan di sini bisa dilihat, kita kalau tidak salah mereka memodelkan 0 detik itu adalah saat gempa selesai, di mana pore pressure-nya sudah mereka hitung dari analisis lain, lalu mereka input dan mereka run simulation-nya, dan post-shakingnya sekitar 50 detiknya barulah terjadi mekanisme yang cukup signifikan. Lalu mari kita balik kembali ke tahun 1971, di saat the Berkeley Procedure Sheet and Idris ditemukan, di mana pada dasarnya metode ini semua berdasarkan case history, semua berdasarkan empirik, dan tentu saja banyak sekali limitasinya. Di mana pertama kali mereka datang ke suatu site lalu bertanya apakah ada manifestasi, apakah ada sand boil, apakah ada ground crack. Lalu jika ada, mari kita tes dengan penetration resistance, bisa dengan SPT, bisa dengan CPT, lalu kita define critical layer-nya. Dan setelah itu kita define kita estimate berapa gaya gempa yang bekerja, yaitu cyclic shear stress ratio-nya, yang merupakan pioneer dari Professor Sid, the late Professor Sid, dan juga earthquake duration yang mengacu kepada magnitude scaling factor-nya. Lalu kita estimate berapa seismic demand di site itu, dan berapa penetration resistance di critical layer tersebut. Lalu kita plot, kita bisa tentukan bahwa yang bolong adalah yang tanpa sand boil, sementara yang isi itu adalah dengan sand boil. Lalu kita classify mana site yang tidak ada ground crack-nya, dan mana tidak ada sand boil-nya. Lalu kita derive suatu boundary, di mana yang kita namakan dengan CRR line, dan juga kita juga menderive suatu indeks konsekuensi likuifaksi, di mana jika sesuatu data yang berada di sebelah kiri akan memiliki factor of safety kurang dari 1, dan sebelah kanan factor of safety lebih dari 1. Lalu aplikasinya sangat simple, kita punya suatu site dari tanah keras sampai tanah permukaan, kita ambil 4 sampel yang terlikuifaksi, kita tes sampel A dan B, ternyata dia terlikuifaksi, ada di sebelah kiri, penetration resistance kita ukur, sampel C dan D katakanlah berada di sebelah kanan sehingga dia tidak terlikuifaksi. Lalu kita tentukan berapa parah konsekuensinya. Kita tahu liquefaction sudah tertrigger di titik A, B, dan C, dan D. Lalu apa yang terjadi? Kita bisa menghitung liquefaction index-nya, di mana ada suatu threshold yang kita tentukan dari para developernya, di mana jika lebih dari threshold itu, konsekuensinya akan buruk. Jika kurang, konsekuensi tidak akan separah yang dibayangkan. Lalu kita hitung kumulatif nilainya dalam setiap kedalaman di titik D, nilainya sekitar 0, di titik C mungkin sekitar katakanlah 5 atau B sekian, lalu kita kumulatifkan jumlahnya. Jika dia lebih dari threshold-nya, konsekuensinya akan buruk. Jika dia kurang, konsekuensinya tidak akan parah. Lalu apa keterbatasan metode liquefaction triggering yang dipropos oleh Profesor Idris dan Profesor Sid dan Idris di tahun 1971? Itu sudah sekitar 50 tahun yang lalu. Limitation yang pertama adalah metode itu hanya mengevaluasi triggering adalah kejadian likuifaksi, di kedalaman single. Metode itu tidak mengevaluasi the entire response dan mekanik yang terjadi di suatu sistem yang terlikuifaksi. Lalu yang kedua,
itu hanya akurat untuk soil profile yang similar dengan yang mirip dengan database-nya, yang soil profile yang bisa mengeluarkan manifestasi likuifaksi seperti sand boil atau ground cracks. Lalu yang ketiga adalah hanya memberikan analisis berupa yes or no, apakah itu Fs kurang dari 1, apakah liquefaction, atau Fs kurang dari lebih dari 1, apakah tidak. Tapi tidak memberikan seberapa parah konsekuensinya. Lalu yang ketiga, yang sangat problematik sekarang adalah jika kita dealing dengan different data, akan dealing juga dengan different interpreter, otomatis boundary line pun juga akan berbeda, sehingga kita bisa menggunakan banyak sekali metode CRR atau simplified base ini dengan metode yang sangat ada sekarang, ada 4 yang populer di practice. Dan terakhir bahwa dia tidak memperhitungkan oscillating mechanism, apa mekanisme yang terjadi setelah getaran gempa berhenti. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah liquefaction triggering itu sangat penting. Kita harus tahu manalah tanah yang akan terlikuifaksi, mana tanah yang tidak akan terlikuifaksi. Tapi post-triggering consequence itu jauh lebih penting dibandingkan untuk kita lebih memitigasi bahaya likuifaksi ini. Dan ini contoh liquefaction index yang di practice. Liquefaction Potential Index ditemukan tahun 82 dan yang terakhir di New Zealand adalah tahun 2014. Di mana poin utamanya adalah kedua indeks ini mengacu kepada factor of safety terhadap liquefaction dengan metode yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk LPI, dia menggunakan factor of safety dengan threshold kriteria ini. Jika 4, maka dia tidak ada apa-apa. Jika dia lebih dari 15, akan major. Untuk LSN, jika dia kurang dari 10, tidak akan ada apa-apa. Jika dia lebih dari 40, sorry ini LSN, itu akan ekstrim. Namun LSN menggunakan parameter volumetric strain yang diderive dari factor of safety against liquefaction juga. Selanjutnya ini contoh aplikasi dari suatu site yang saya teliti di New Zealand, di mana ini adalah manifestasi liquefaction, di mana seluruh area yang di dalam warna kuning menyemburkan tanah, menyemburkan sedimen, dan ground subsidence yang terjadi sekitar lebih dari 60 cm, dan itu cukup untuk merobohkan suatu bangunan. Dan gempanya magnitude-nya 6,2, jarak 1,4 kilo, dan estimated PJ sekitar 0,45 G. Dan ini ada satu data CPT yang sangat dekat dengan site. Ini contoh datanya, di mana kolom yang pertama ini adalah tip resistance. Kita dealing dengan material dengan tip resistance sebesar sekitar kurang dari 10 MPa di sini. Di mana yang berwarna merah adalah tanah pasir dengan ISAPSI Robertson Index kurang dari 2,05, yang hijau adalah tanah lanau, dan yang biru adalah tanah kelempungan. Kita bisa lihat triggering liquefaction kita prediksi di kedalaman ini. Dan ini contoh aplikasi yang digunakan dengan metode CPT. Dan kita hitung indeksnya untuk LSN, dia prediksi untuk memberikan moderate liquefaction. Untuk LPI, dia memberikan severe liquefaction. Tapi kenyataannya kita menemukan bahwa ini adalah extreme ground failure. Kita kategorikan sebagai extreme ground failure. Kesimpulannya, metode simplified ini bisa meng-underestimate extreme ground failure yang akan terjadi. Dan nanti juga saya jelaskan bahwa di sisi lain dia bisa meng-underestimate, dia juga bisa meng-overestimate, sehingga ada kemungkinan metode ini untuk inconsistent estimate produce inconsistent estimation dalam mitigasi likuifaksi. Dan hari ini saya hanya akan fokus untuk yang keluarga yang pertama, untuk level ground condition, karena saya tadi ingin memberikan yang sloping ground condition, tapi karena saya yakin ada yang presentasi tentang Palu, maka saya coba ya topik yang sedikit lebih variatif untuk level ground condition. Untuk yang sloping ground condition mungkin di lain kesempatan. Oke, sekarang kita lihat suatu fenomena ejecta. Ini diambil saat gempa sekitar 3 menit setelah gempa selesai. Artinya, terjadi saat post shaking. Rekan-rekan bisa lihat bahwa getaran gempa sudah tidak terjadi lagi di sini. Dan ada kehilangan bearing capacity seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Dan cracking dari tanah lapisan permukaan yang tidak terlikuifaksi akibat semburan tanah yang sangat kuat. Dan juga ada kenaikan groundwater level
Dan yang paling penting, semakin banyak sedimen yang ditransport ke permukaan tanah, akan semakin parah konsekuensinya, akan semakin banyak. Anda bayangkan begitu sebanyak itu volume tanah yang dipindahkan dari dalam permukaan tanah, dari dasar tanah, berarti ada suatu deformasi yang signifikan, yang itu yang sangat kita mitigasi dalam konsekuensi likuifaksi. Untuk mechanics, mungkin sedikit kita agak detail untuk melihat ini adalah data cyclic traxial test, di mana plot yang kiri ini adalah sumbu Y-nya adalah shear stress dan sumbu X-nya adalah vertical effective stress. Yang ini juga sumbu Y-nya shear stress dari gempa dan sumbu X-nya adalah axial shear strain. Dan untuk yang 3 plot di bawah adalah sumbu X-nya semua number of cycles dari tes yang terjadi. Yang ini adalah axial shear strain, ini adalah pore pressure, yang ini adalah shear stress. Di sini kita bisa lihat ini adalah hasil tes cyclic traxial test, di mana yang paling penting yang pertama adalah vertical effective stress itu naik turun. Dia ke kiri dia berarti turun, dia ke kanan dia berarti naik. Kanan naik, kiri turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, dan semua tergantung dari mobilisasi pore pressure. Artinya pore pressure sangat bergantung dengan jumlah berapa kuat shear stress yang bekerja atau berapa besar shear strain yang terjadi akibat shear stress gaya gempa yang terjadi. Dan juga jangan lupa bahwa ada efek soil permeability yang mendisipasikan pore pressure di saat gempa. Di sini kita bisa lihat pore pressure dia naik, lalu dia turun. Dia naik, lalu dia turun. Dan turunnya signifikan karena permeabilitas tanah itu. Dan terjadi transformasi fase di mana terjadi fase terkontraktif, pindah ke dilatif, lalu dari kontraktif dia pindah ke dilatif. Sehingga ini juga yang harus sangat sulit untuk dimodelkan jika kita mau mengevaluasi likuifaksi. Dan yang paling penting ada akumulasi shear strain, stiffness degradation, karena jika kita lihat di bagian ini, ada saat di mana slope-nya itu hampir nol, di mana shear strength-nya hampir nol. Dan inilah yang harus kita prediksi di saat mengestimasi bahaya likuifaksi. Dan otomatis kita juga akan dealing dengan hysteretic stress behavior, lalu dengan stress path yang juga Pak Danung sudah tunjukkan sebelumnya, di mana tergantung dari critical state line dan phase transformation line yang bisa kita lihat di literatur nanti. Dan bagaimana posisi sampel awal kita relatif terhadap critical state line yang mungkin bisa menggunakan Bolton lines atau critical state lines yang lain. Lalu bagaimana kondisinya, K sigma dan K alpha adalah sloping dan apakah kondisinya sloping ground, apakah kondisinya level ground condition. Lalu terkait dengan ejecta, ini adalah contoh soil profile di Christchurch, di mana lapisan yang pertama itu biasanya adalah lapisan keras yang impermeable, yang seperti clay sekitar setebal 1-2 meter. Lalu yang kedua adalah liquefiable layers dengan density yang sangat loose. Lalu di bawahnya lapisan yang lebih padat dengan permeabilitas yang sangat tinggi. Jika kita katakanlah di satu titik, di titik point A di sini, kita ukur piezometer, kita masukkan piezometer sebelum gempa terjadi, kita ukur hydraulic head-nya. Kita bisa mengukur tentu saja total head-nya, berapa pressure head-nya, berapa datumnya, kita katakan datumnya di elevasi 30 meter, dan berapa pressure head-nya yang tergantung dengan ground water level di sini. Dan lalu kita jumlahkan, kita bisa menghitung total head-nya. Di mana dalam kondisi statik, total head ketika tidak ada perbedaan, tidak ada air mengalir. Dan kita bisa menghitung berapa maksimum pore pressure yang naik di sini, karena dia terbatas oleh dengan vertical effective stress-nya. Ingat bahwa pore pressure adalah maksimal excess pore pressure yang terbentuk adalah ekuivalen dengan vertical effective stress-nya. Lalu saat likuifaksi terjadi, pore pressure di titik A ini akan naik sampai dia titik maksimumnya, katakanlah di titik vertical effective stress sama dengan 0. Lalu jika kita lihat piezometer yang kita ukur, total hydraulic head-nya akan naik dengan signifikan sehingga dia akan melebihi permukaan tanahnya. Dan ini yang akan mendrive artesian flow water, atau artesian flow berarti semburan air dari permukaan dari dalam tanah. Dan dia akan turun setelah gempa terjadi dari setinggi merah ini menjadi biru.
Begitupun di sini juga dia akan turun setelah gempa selesai, perlahan-lahan. Jika kita hanya melihat bagian eksesnya saja, tidak perlu yang bicara statiknya, ekses head-nya saja, artinya hanya melihat yang bagian yang merah ini saja, berarti akan ada suatu level di mana critical head, jika dia lewat dari sini, dia akan menyemburkan semua material dan yang sangat akan menyebabkan konsekuensi likuifaksi akan semakin parah. Yang artinya, jika seluruh lapisan yang berwarna merah ini di dalam red zone, di mana excess head-nya lebih tinggi dari suatu nilai yang kritis, dia akan bisa menyemburkan semburan tanah yang sangat signifikan, yang sangat lama, dan itulah yang akan membuat infrastruktur kita atau struktur di atasnya akan mengalami deformasi yang signifikan. Di sini saya ulangi bahwa excess pressure head adalah simple, itu hanya excess per pressure dibagi gamma water 9,81 kN per meter cube. Lalu HA atau di sini line adalah suatu nilai minimum yang dibutuhkan oleh sistem untuk mengenerate excess head untuk bisa menyemburkan sedimen ke permukaan tanah. Lalu aliran akan terkonsentrasi di crust layer, crack akan terjadi, lalu dia akan menyemburkan tanah dan akhirnya menyebabkan ejected sediment. Dan jangan lupa bahwa di lapisan yang tidak terlikuifaksi di bawahnya, di lapisan H3, meskipun dia tidak terlikuifaksi, tapi pore pressure juga tetap masih bisa naik. Dan pore pressure naik artinya excess head akan naik, dan dia juga akan men-trigger aliran tanah dan yang akan membuat konsekuensi semakin parah. Jadi poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah liquefaction itu bukan hanya terkait dengan soil mechanics, tapi juga ternyata terkait dengan fluid mechanics dan juga terkait dengan hydraulics. Jadi jika kita melihat the big picture-nya, ketika kita bisa meng-capture semua fenomena dan mengerti semua fenomenanya, saya yakin bahwa liquefaction ini bukan suatu hal yang misterius, bukan suatu hal yang tidak bisa dianalisis, dan semuanya underlying mechanics-nya cukup jelas. Dan kesimpulannya, misalkan saya akan coba membahas mekanismenya secara simple. Kita katakan kita punya 10 soil profile dari A sampai Z di sebelah sini, di mana A adalah yang putih artinya saturated clean sand, loose to dense, poorly to well-graded sand. Dan yang biru ada lapisan lensa-lensa, silt to clay, atau low permeability materials. Dan soil profile A, continuous, soil profile B, dia di permukaannya ada low permeable keras, dan seterusnya. Dan di lapisan G, dia berlapis-lapis, seperti yang Pak Danung tunjukkan, ada yang terlikuifaksi, ada yang tidak, ada yang terlikuifaksi, ada yang tidak, dan seterusnya. Artinya initial condition sangat berpengaruh. Groundwater level condition ada di mana, hydrostatic condition-nya di mana, bagaimana states of the stress-nya, vertical effective stress berapa, stratifikasi tanahnya, lalu apa materialnya. Dan this is the big picture also of liquefaction. Dan jika kita bisa mengkarakterisasi di mana soil profile kita di site kita, apakah profile A, apakah profile J, apakah profile E, atau profile G. Di saat kita bisa mengkarakterisasinya dan mengerti the overall mekanismenya, saya yakin liquefaction bisa dimitigasi dengan baik. Di sini adalah kondisi saat before shaking, dan setelah this is yang terjadi saat gempa terjadi. Karena ada perbedaan total hydraulic head di kedalaman yang lebih dalam, dia akan men-trigger upward seepage yang akan mendrive the pre-event groundwater level di sebelah kanan ini akan naik ke permukaan. Itu yang menyebabkan mobil tadi bisa jatuh ke dalam tanah karena groundwater levelnya naik dan bisa menyebabkan konsekuensi yang parah. Untuk tanah A, di mana dia continuous clean sand, dia bisa dengan gampangnya, untuk profil A maksud saya, dia hanya dengan gampangnya bisa menyemburkan sand boil dan bisa menginduce settlement. Dan untuk profil lain mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama karena terhambat oleh lapisan-lapisan tanah yang low permeability. Dan poinnya adalah residual, sisa, pore pressure yang di-generate saat gempa terjadi, itulah yang harus kita prediksi kemana alirannya akan mengalir. Apakah dia akan ke atas, atau mungkin di saat Palu, alirannya malah mengalir ke sebelah kanan, atau sebelah kiri, lateral, sehingga menyebabkan flow liquefaction terjadi. Dan kita harus melihat lebih ke tinggi lagi bahwa
liquefactions bukan hanya masalah soil mechanics, tapi juga groundwater seepage, lalu juga hydraulic fluid mechanics, dan another mungkin konsekuensi yang terjadi. Lalu apa yang terjadi setelah gempa selesai? Setelah gempa selesai, air akan mengalir, dia akan mencari total hydraulic head yang lebih rendah, karena air mengalir dari total hydraulic head yang tinggi ke yang rendah. Dia akan mencari jalan yang paling mudah, cari lapisan yang paling lemah, sehingga dia menyebabkan cracks di permukaan sini, sehingga sedimen-sedimen ejecta baru mulai muncul. Yang sebelumnya, misalkan saya lihat di profil D dan E dan F, sebelumnya tidak ada sama sekali. Tapi setelah gempa selesai, baru dia menyemburkan lapisan sedimen ejecta. Dan ini yang akan membuat settlement yang terjadi setelah gempa menjadi lebih besar. Oke, sekian technical review yang saya sampaikan terkait liquefaction. Selanjutnya, mungkin kita bisa main-main sedikit dengan dynamic effective stress analysis dari liquefied sites, di mana tujuan dari analisis ini adalah tadi saya sebutkan bahwa metode sekarang itu bisa underestimate, bisa juga overestimate konsekuensi yang terjadi. Dan di sini menggunakan finite element analysis, kita mau mencoba apakah kita bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam saat gempa terjadi. Kenapa bisa overestimasi dan kenapa bisa underestimasi. Ya, studi kasus yang dipakai adalah New Zealand saat tahun 2010 sampai 2011. Ada 4 gempa utama yang terjadi yang mengguncang kota Christchurch dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Dari bulan September, lalu Februari, lalu bulan Juni, lalu bulan Desember. Dan observasi yang kita temukan di saat gempa New Zealand ini, contohnya adalah contoh representatif. Jika tadi ingat lokasi mobil tenggelam itu ada di sini. Ini adalah pantai, ini samudra, di sebelah kanan sini samudra. Ini adalah peta Christchurch. Tengahnya adalah Christchurch Central Business District atau yang banyak gedung-gedung tinggi. Representative example yang menyatakan dia metode ini kadang mengoverestimasi dan mengunderestimasi bisa dilihat dari kedua site ini. Ada 2 site, yang satu namanya Shirley, yang satu namanya Teresa. Di Shirley, kita melihat observasinya itu sangat ekstrim. Banyak sekali ground failure, sementara estimasinya hanya moderat. Lalu untuk Teresa, observasinya itu tidak ada apa-apa, tapi estimasinya severe akan terjadi. Jika kita lihat yang merah ini adalah sumber gempa tahun 2011 Christchurch. Kedua site ini jaraknya nggak beda jauh, 4,7 sampai 5,7 km. PGA-nya juga diestimasi tidak terlalu jauh, tapi responnya sangat berbeda. Meskipun keduanya sama-sama memiliki liquefiable material di bawahnya. Pertanyaannya simpel, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang terjadi jika kita mengestimasi severe, tapi ternyata konsekuensi tidak parah? Konsekuensinya adalah akan boros, karena di New Zealand setiap tanah itu diasuransikan, otomatis biaya asuransi untuk mengasuransikan tanahnya menjadi lebih tinggi karena ada bahaya likuifaksi, meskipun konsekuensi tidak parah. Sebaliknya, jika estimasinya kecil atau moderat, tapi observation-nya parah, land insurance-nya akan murah, tapi ternyata land insurance-nya akan bayar lebih tinggi karena kenyataannya observation-nya ekstrim. Dan di sini masalah yang ingin di-solve. Ini contoh aerial photographs-nya dari satelit, dari 3 gempa yang berbeda. Di kolom pertama gempa Garfield, kolom kedua gempa Christchurch, dan kolom ketiga gempa Geneva. Semua yang berwarna kuning adalah sand boil atau sedimen ejecta. Ini adalah lapangan bola, jadi satu penuh lapangan bola itu dipenuhi oleh sand boil. Dan bisa dibayangkan seberapa masifnya volume tanah yang dibawa ke permukaan tanah dan seberapa besar ground subsidence yang akan terjadi. Untuk yang di bawah, untuk Teresa, tidak terjadi apa-apa. Jika kita lihat LSN number-nya, Shirley hanya 15 di saat gempa Christchurch, sementara Saint Teresa adalah 46, tapi manifestasinya sangat berbeda. Dan di sini adalah clear bahwa Saint Teresa mengalami overestimation dan Shirley saat mengalami underestimation. Dan tujuan dari penelitian ini adalah ingin menginvestigasi apa yang terjadi di dalamnya. Sebelumnya saya ingin menunjukkan ini template plot saya yang akan saya presentasikan, di mana semua yang berwarna merah
adalah suatu material pasir, sand-like, yang bisa bersifat kontraktif maupun dilatif. Yang hijau, berwarna hijau, tanah silt atau tanah transitional, dan yang biru adalah clay-like. Ini menggunakan the latest CPT-based soil behavior type classification dari Profesor Robertson. Dan ini menggunakan plotnya adalah normalized tip resistance clean sand equivalent. Dan ini adalah data tanah dari Searle dan Centrisa. Jika kita lihat Searle, kita bisa lihat dari 3,5 meter sampai 20 meter itu merah, semuanya sand. Dan Centrisa dari permukaan tanah sampai bawah, dia berlapis-lapis. Ada merah, ada biru, ada hijau, dan seterusnya. Dan untuk tip resistance-nya, Searle cenderung lebih kuat, dan Centrisa itu lebih rendah. Hampir semuanya di bawah 100 QC1 NCS-nya. Sementara Centrisa, semuanya lebih di atas 100. Tapi konsekuensinya, Searle itu ekstrim, dan Centrisa itu tidak ada apa-apa. Dan dari liquefaction triggering analysis, yang merah dan hijau dan biru adalah estimasi shear stress yang bekerja di lapisan ini, dan yang hitam adalah resistance, cyclic resistance dari tanah pasiran. Dan untuk Searle kita bisa lihat, ya faktor of safety kurang dari 1, majority. Tapi jika kita lihat Centrisa yang merah, itu jauh lebih tinggi shear stress-nya dibandingkan resistance-nya. Otomatis konsekuensinya akan parah. Tapi untuk yang Searle, kita estimasi memiliki moderate liquefaction based on LSN, dan untuk Centrisa diestimasi memiliki severe damage based on LSN. Tapi konsekuensi yang terjadi di Searle tidak ada apa-apa, di Searle extreme ground failure, dan di Centrisa tidak terjadi apa-apa. Jadi permasalahannya sekarang yang ingin dicapai adalah current procedure underestimate and overestimate. Dan misestimation lead to inefficient land insurance cost in New Zealand, of course. Dan kita perlu suatu advanced back analysis dari well-investigated case histories yang dari salah satu yang kita melakukan tes yang sangat banyak di site ini, yang sangat required untuk menginvestigate kenapa misestimation ini bisa terjadi. Dan kita tentukan bahwa dynamic effective stress analysis is performed to understand the mechanism and gain some insights. Dengan metodologi yang pertama, kita akan generate input motion di Christchurch dengan prosedur deconvolution karena tidak ada input motion yang terrecord, dan kita percaya bahwa deconvolution di New Zealand lebih baik dibandingkan PSAA analysis. Dan yang kedua adalah kita mengkarakterisasi site-nya, high quality characterization study. Terus kita pilih kita mau pakai software apa, apakah kita mau pilih metode numerik apa, dan apa tujuan analisisnya. Dan kita melakukan numerical simulation, menginterpretasi simulasinya, dan kita melakukan sensitivity analysis. Dan yang terakhir kita menentukan kuantitatif parameter untuk mengkuantifikasi konsekuensi gempa ini. Dan jika saya bilang mengenai effective stress analysis, sebenarnya apa sih effective stress analysis? Kita tahu bahwa seluruh engineering problem bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Di mana yang pertama kita mengerti bahwa apa physical system yang kita hadapi. Terus yang kedua, apa hukum persamaan matematika apa yang ingin kita solve. Lalu yang ketiga, bagaimana kita men-solve persamaan matematika itu. Dan yang keempat adalah cara untuk menginterpretasi permasalahan itu. Untuk kasus likuifaksi di sini, physical system yang kita miliki adalah kita memiliki tanah non-linear yang berdiri di atas elastic rock, di mana ada goncangan gempa yang bergerak di dasar sini. Lalu saturated porous media, kita ini yang merupakan elemen di dalam sini, suatu granular material, dan kita bisa mengidealisasi material ini dengan fluid dan solid seperti yang selalu kita lakukan di mekanika tanah. Kita hitung void ratio-nya, kita hitung porosity-nya, dan seterusnya. Dan mathematical model yang selalu kita solve, entah itu menggunakan Plaxis, entah itu menggunakan Flag, atau menggunakan software yang lain. Pada dasarnya, persamaan matematika yang kita solve yang pertama adalah keseimbangan batas dan juga keseimbangan angular. Dan kenapa effective stress analysis disebutkan? Karena di sini kita menggunakan sigma prime atau vertical effective stress dari 3 dimensi yang terjadi, dan juga pore pressure yang kita ukur, dan kita men-solve bagaimana nodal itu bisa berdisplacement.
Persamaan yang kedua adalah air mengalir atau mass and momentum balance ke dalam suatu persamaan itu. Dan di situ akan beriring dengan permeabilitas. Oleh karena itu, kenapa semuanya bisa menghitung pore pressure, bagaimana proses disipasi terjadi, bagaimana konsolidasi terjadi dilakukan, adalah pada dasarnya men-solve kedua persamaan equation ini. Dengan yang bisa kita lihat di paper ini, dengan merupakan teori dasar dari geomechanics. Jadi setiap kita dealing dengan geomechanical problems, it's basically just these two governing equations. Dan selanjutnya apa numerical solution yang kita pilih? Dan untuk men-solve this complex math problem equations, kita menentukan suatu metode numerik, dan di sini bisa finite difference atau flag, bisa dengan finite element, bisa material point method, dan segala macam yang pada dasarnya adalah suatu metode numerik yang digunakan untuk men-solve kedua persamaan ini. Dan di sini kami menggunakan OpenSys, merupakan software kebanggaan Pierre Berkeley, dan juga constitutive model untuk soil cell liquefiable material yang dinamakan PM4Sen. Dan selanjutnya bagaimana kita menganalisis interaksi soil water yang ini sangat penting untuk mengerti, mencoba menggali ada apa yang terjadi di dalamnya. Dan ini contoh effective stress analysis dari OpenSys, one dimensional, sebenarnya sangat simple, di mana yang pertama kita masukkan gaya gempa di permukaan kita, ini permukaan tanah di atas, di bawahnya adalah bedrock. Lalu kita masukkan Leismer despot di sini, kita masukkan shear stress, lalu kita goncang kolom tanah kita. Lalu kita katakanlah kita ambil sensor, kita taruh sensor di ujung-ujung kotak-kotak ini untuk mengukur hasil analisisnya, dan yang juga kita taruh sensor di tengah elemen-elemen ini untuk mengukur pore pressure-nya. Dan di sudut kanan kiri kita bisa menghitung displacement. Slide ini juga akan dibagikan nanti di akhir presentasi oleh panitia, semoga jadi mungkin bisa dipelajari nanti. Di setiap sudut-sudutnya kita bisa menghitung displacement, kita bisa menghitung velocity, acceleration, dan pore pressure. Dan di tengahnya kita bisa menghitung shear stress dan shear strain. Dan kita mensimulasikan sebanyak 150 detik apa yang terjadi di kedua slide itu. Dan untuk soil parameters, simple, semuanya diderive dari CPT, survey velocity dari CPT, relative density dari compenetration test, SU dari CPT, dan soil permeabilitas juga dari CPT. Semuanya dimasukkan ke dalam persamaan soil constitutive model Profesor Bollinger dan Katarina Ziotopoulou tahun 2017 dan 2018 yang didasari oleh data CPT. Dan ini contoh soil modelnya yang ini, di mana semua yang berwarna merah dimodelkan dengan PM4Sen dan semua yang berwarna hijau dimodelkan dengan PM4Shield. Dan ini the latest soil model yang sangat robust untuk liquefiable materials. Yang merah adalah Shirley, bisa dilihat survey velocity sekitar 100 sampai 300 meter per second. Yang biru adalah Centrisa, kurang dari 200 meter per second. Dan stratifikasi tanah yang jelas, yang merah adalah pasir, yang hijau adalah lanau, yang biru adalah clay. Untuk detailnya, paper di ISCE Journal Geotechnical Engineering yang sudah di-accept mungkin tahun 2021 bisa dipublish, baru dipublish online, bisa semuanya dijelaskan detail di paper itu. Dan effective stress analysis itu bisa mengcompute setiap pore pressure di setiap detik. Setiap time. Ini bisa 5 menit lagi biar kita punya waktu untuk discuss. Bisa, Pak. Dan excess head-nya bisa kita hitung, dan intinya adalah kita bisa menghitung artesian flow potential, berapa kemampuan sistem itu untuk menyemburkan aliran tanah. Dan dengan ISA kita bisa mengetahui riwayat pergerakan excess pore pressure yang akan saya tunjukkan nanti. Di mana luas yang merah ini dari red zone yang saya tentukan itu adalah bisa dihitung dengan persamaan ini, yang ada juga di paper, nanti akan saya jelaskan. Artinya jika liquefaction lebih tebal, terjadi likuifaksi yang lebih tebal, sumbu Y-nya adalah depth, otomatis potensi kemampuan sistem itu untuk menyemburkan dan mengenerate konsekuensi likuifaksi juga akan lebih tinggi. Dan parameternya diderive untuk mengkuantifikasi itu. Kita langsung saja lihat simulasinya. Ini adalah simulasinya dari site Shirley, di mana yang bagian yang atas
yang ini, itu mengukur luas area yang berwarna merah tadi. Dan ini data CPT dan juga lapisan tanahnya. Dan yang merah ini adalah displacement, soil column, dan ini adalah excess head-nya, dan yang di bawah adalah acceleration time history-nya. Pore pressure naik sampai menyentuh vertical effective stress. Dan artinya terjadi likuifaksi di kedalaman 6-8 meter. Lalu gempa selesai. Ketika gempa selesai, pore pressure di sini turun, tapi pore pressure di atas malah naik. Artinya terjadi likuifaksi setelah kejadian gempa. Limited liquefaction terjadi saat gempa, men-trigger upward seepage yang sangat signifikan ke atas, yang menyebabkan likuifaksi di atas. Yang terjadi saat gempa selesai. Tentu saja luas area yang berwarna merah yang saya jelaskan tadi jumlahnya akan naik. Sehingga excess head yang ada di permukaan tanah ini sangat tinggi. Dan dialah yang akan menyemburkan seluruh sedimen ke permukaan tanah dan menyebabkan konsekuensi likuifaksi lebih parah. Dan the highest AFP value itu terbentuk 1 menit setelah gempa selesai. Di sini yang poin yang sangat penting adalah konsekuensi likuifaksi itu bisa terjadi saat lama setelah gempa terjadi, bisa 1 menit, bisa 5 menit, atau di Palu dalam setengah jam baru seluruhnya bisa selesai. Dan ini untuk tanah yang continuous sand. Dan terus jika diteruskan hanya akan konstan, hanya menjadi dissipation problem, hanya akan menjadi consolidation problem. Karena dinamiknya sudah disimulasikan sebelumnya. Lalu untuk sentrisa, untuk tanah yang berlapis, berikut yang terjadi. Apakah likuifaksi terjadi? Ya, likuifaksi terjadi. Pore pressure naik. Likuifaksi terjadi di kedalaman ini. Pore pressure menjadi tinggi, vertical effective stress 0, terjadi likuifaction. Tapi apakah konsekuensinya akan parah? Belum tentu, karena aliran air yang berada di sini terhambat. Ketika pore pressure yang dari kedalaman 7 meter ini ingin naik ke atas karena ini, dia tidak mampu untuk menembus lapisan berwarna biru ini. Lapisan yang biru atau tanah yang permeabilitas dia menghambat aliran air ke atas, sehingga konsekuensi likuifaksi tidak terjadi, tidak terlalu parah. Dan otomatis jumlah area yang berwarna merah itu menjadi 0. Di mana yang tadinya sentrisa mengalami overestimasi dengan menggunakan effective stress analysis, konsekuensi tidak terlalu parah. Dan hasilnya, saya zoom bahwa yang ini adalah jumlah area berwarna merah, yang sumbu Y adalah jumlah area berwarna merah, dan yang sumbu X adalah waktu gempa. Dan di sini bisa dilihat setelah gempa selesai, tadi gempa Christchurch sekitar 25 detik sampai 30 detik. Di saat gempa selesai, justru malah air mengalir ke atas menyebabkan konsekuensi lebih parah. Untuk sentrisa, meskipun diestimasi dengan metode simplified sangat parah, tapi dengan IESA bisa terjawab bahwa tidak ada mobilisasi pore pressure ke permukaan tanah. Untuk sentrisa, untuk shear site yang berwarna merah sangat parah. Sehingga kita mempropose untuk menggunakan ejecta potential index untuk mengakses, di mana artinya adalah kita hanya menghitung berapa luas area di bawah kurva ini. Untuk yang biru berarti luasnya 0, untuk yang merah kita bisa menghitung berapa arsiran kurva ini. Kita integrasikan terhadap waktu. Dan itu yang akan menjadi ejecta potential index yang akan bisa lebih baik untuk mengestimasi konsekuensi likuifaksi. Dan hasilnya untuk Shirley site saat Christchurch, Shirley Christchurch, estimasi observation-nya adalah ekstrim, sementara LSN 15, EPI-nya sekitar 406, dan untuk sentrisa saat dia estimasinya LSN sangat tinggi, tapi konsekuensinya non, tapi EPI-nya juga konsisten 0. Dan kami menggunakan ini dengan beberapa data, sekitar 45 kasus yang sangat-sangat well investigated, kita bisa menderive saat saya merunning semuanya keluar tren yang sangat baik, sangat senang sekali karena berarti wah saya bisa lulus on time, dan hasilnya bahwa
kita mempropose dengan menggunakan range dari 0 sampai 100, artinya konsekuensinya akan minor to moderate. Jika API lebih dari 100, konsekuensinya akan severe sampai ekstrim. Dan ini akan dipublish di paper yang tahun depan di ISCA Journal, yang mudah-mudahan bisa saya distribusikan ke semuanya di Indonesia. Dan conclusion-nya, yang pertama, effective stress analysis itu capture hydromechanical interaction during shaking, dan bagaimana tanah dan air berinteraksi saat gempa dan saat gempa selesai. Karena ini merupakan interaksi dari soil mechanics, dari fluid mechanics, dan hydraulic, dan segala macam proses. Di mana simplified procedure, SIT and IDRIS tahun 1971, tidak bisa mengcapture. Dan stratifikasi tanah, site yang dari profile A sampai J tadi yang saya itu merupakan kunci dari mengestimasi bahaya gempa. Dan untuk yang site ini di sini, kenapa tidak ada ejecta? Karena dia merupakan lapisan yang berlapis-lapis. Dan post-shaking water flow setelah gempa itu sangat penting, karena the primary driving mechanism dari parahnya ini adalah upward seepage yang bisa menyebabkan semburan atau artesian flow, atau kita biasa kenal dengan sumur artesis yang dia bisa menyemburkan air dari permukaan tanah, atau kita menentukan terminologi sebagai artesian flow. Dan severity of liquefaction induced ejecta atau di ground level ground condition, itu semua bergantung dengan seberapa besar excess pressure head yang timbul, bagaimana permeability contrast profile-nya, durasi kapan seberapa lama excess head melebihi suatu batas untuk memproduksi artesian flow, dan site yang konsekuensinya makin parah akan memiliki ejecta potential index yang parah, dan sebaliknya. Dan dynamic ESA simulation adalah the future. Kayaknya kita harus moving forward, karena sekarang teknologi semakin canggih, komputer semakin canggih, ilmu pengetahuan semakin canggih. Saatnya kita moving forward ke suatu analytical simulation yang lebih baik, karena hampir dikatakan kita hampir tingkat kemudahan effective stress analysis, tidak hanya di North America, sudah hampir ada di level simplified analysis, yang artinya sudah saatnya kita moving forward ke sana. Dan soil profile sangat mempengaruhi severity consequence dari liquefaction. Apakah dia highly stratified, apakah dia partially stratified, apakah dia thick continuous deposit. Dan yang terakhir, liquefaction index, sekali lagi bahwa ini adalah post-shaking fenomena. Semua konsekuensi likuifaksi mayoritas adalah konsekuensi setelah gempa terjadi selesai, dan merupakan hasil dari redistribusi excess pore pressure. Jadi selama kita bisa mengkuantifikasinya dengan big picture-nya, apakah ini soil mechanics, dan kita menggabungkan soil mechanics, fluid mechanics, dan semuanya, itu kunci utama untuk memitigasi likuifaksi. Dan yang terakhir sepertinya tidak sempat, jadi saya skip saja Pak Dandu. Dan saya pikir kita diskusi Pak Daniel, takutnya karena yang penting sebenarnya kita bisa sharing gitu ya. Betul Pak. Untuk yang bagian 3 mungkin bisa Pak.